Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Nah, kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya Andromeda. Di kesempatan kali ini saya mau membahas masalah sensasi asam lambung GERD dan anxiety, yaitu pusing, kelayangan, dan mual. Mungkin di antara kawan-kawan atau masih banyak yang mengalami pusing, mual, dan kelayangan, dan bisa saja sudah ada yang mengalami kesembuhan atau tidak mengalami lagi sensasi-sensasi tersebut. Nah, buat kawan-kawan yang masih merasakan sensasi kelayangan, pusing, dan mual ini, tentu kalian itu harus tahu dulu kalian mengalami sensasi itu penyebabnya karena apa. Nah, setelah kalian tahu, kalian harus mengetahui solusi apa saja yang harus kalian lakukan ketika mengalami kelayangan dan mual tersebut. Nah, hal ini tentunya sangat penting bagi kalian yang mengalami sensasi kelayangan. Kenapa? Karena sensasi tersebut membuat kita merasa tidak nyaman dalam kesehari-harian dan membuat kita tidak bisa atau tidak mampu dalam beraktivitas dalam sehari-hari. Di kesempatan kali ini saya telah merangkum beberapa hal yang bisa menyebabkan kalian mengalami sensasi kelayangan, mual, dan muntah, dan tentunya saya akan memberi solusi hal apa saja yang harus kalian lakukan ketika mengalami kelayangan. Langsung saja, yang pertama, kalian bisa mengalami kelayangan dan mual itu karena kalian itu kekurangan darah. Kekurangan darah ini bisa terjadi karena beberapa hal, mungkin karena kalian begadang, kecapean, dan terlalu banyak beraktivitas. Tetapi kekurangan darah ini sangat lucu. Kenapa saya bilang sangat lucu? Karena kita dalam kondisi GERD anxiety itu justru kita itu memiliki rasa temperamen atau emosi yang tinggi. Nah, dalam kondisi temperamen ini kan tentunya apabila kita pemeriksaan tentu darah kita itu tinggi, tapi lucunya justru kita mengalami kekurangan darah tetapi kita dalam kondisi yang temperamen yang tinggi. Nah, ini tentu sangat membingungkan bagi kita. Nah, jadi kalian bisa mengatasi kekurangan darah ini tentunya sangat mudah. Kalian bisa mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan yang mudah untuk didapatkan seperti Sanobian dan Etabion. Nah, itu bisa membuat kalian menambah darah pada diri kalian. Selanjutnya, yang kedua itu otot kepala kalian tegang. Nah, otot kepala kalian tegang ini bisa membuat kalian itu merasa kelayangan. Hal ini disebabkan karena kita itu dalam keadaan stres, berpikir yang banyak, sehingga kita mengalami ketegangan otot pada kepala. Nah, dalam kondisi ini juga otot kepala kita tegang itu karena kita terlalu sering tidur dalam kondisi posisi kepala yang lebih tinggi dari posisi badan kita. Karena itu memang harus dilakukan untuk menghindari asam lambung kita naik. Nah, cara untuk meredakan otot kepala tegang itu, kalian cukup berolahraga yang ringan, paling tidak stretching dengan menggerakkan kepala seperti ini, dan juga meminum air putih dalam jumlah yang banyak. Itu bisa membantu kalian untuk meredakan ketegangan otot pada kepala kalian. Kemudian yang ketiga itu, kalian bisa mengalami kelayangan dan mual itu karena kalian itu salah makan. Nah, salah makan yang saya maksud ini adalah mungkin kalian itu tanpa sengaja atau tanpa sepengetahuan kalian telah memakan makanan yang tidak sesuai atau yang berpantangan dengan asam lambung, GERD, dan anxiety kalian, sehingga kalian ketika memakan makanan itu kalian mengalami pusing, mual, dan kelayangan. Jadi di sini saya tekankan pentingnya kalian itu harus mengetahui makanan apa saja yang jadi pantangan kalian dan makanan apa saja yang cocok dan harus kalian konsumsi dalam proses penyembuhan asam lambung, GERD, dan anxiety kalian. Nah, dalam hal ini pada intinya kalian itu harus memahami kondisi tubuh kalian. Kemudian yang keempat adalah peredaran darah. Dalam mengalami kelayangan dan mual ini salah satu penyebabnya adalah karena peredaran darah yang
kurang lancar. Hal ini yang disebabkan karena kita itu terlalu memikirkan, terlalu banyak pusing, terlalu banyak stres bagaimana kondisi tubuh kita, sehingga membuat peredaran darah kita yang tadinya lancar menjadi tidak lancar karena adanya pola pikir yang berlebih dan kita kurang dalam berolahraga. Hal ini bisa kalian antisipasi dengan mengatur nafas, melatih pernapasan. Kalian harus belajar melatih pernapasan. Cara melatih pernapasan bisa kalian pelajari di channel-channel YouTube, dan kalian juga harus berolahraga yang ringan. Contoh, kalau pagi kalian bisa cukup dengan jalan kaki sekitar berapa meter agar peredaran darah kalian bisa lancar kembali. Kemudian yang kelima, hal yang bisa menyebabkan kalian kelingan dan mual itu adalah kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini ketika kita mengkonsumsi makanan yang jumlah yang banyak, tentu oksigen yang ada pada otak itu akan turun membantu lambung kita untuk dalam proses metabolisme makanan yang ada dalam lambung kita. Hal yang bisa dilakukan untuk menambah kadar oksigen dalam darah itu ya cukup dengan meminum air putih dalam jumlah yang banyak. Dan kalian juga bisa mengkonsumsi air minum atau air kemasan yang sudah mengandung oksigen yang banyak. Minuman yang mengandung oksigen ini sudah banyak dijual di apotek-apotek terdekat atau di pasaran seperti O2, Oxy, dan lain-lain. Kemudian poin yang berikutnya adalah masuk angin. Kalian itu bisa mengalami mual, kelingan itu karena masuk angin. Nah, masuk angin ini bisa juga mempengaruhi kalian mengalami sensasi tersebut. Mungkin kalian tidak pernah menyadari ketika kalian habis keluar rumah tanpa menggunakan jaket, atau bahkan dalam rumah pun kalian bisa masuk angin. Dengan penggunaan kipas angin yang berlebihan itu bisa membuat kalian masuk angin. Dalam kondisi tersebut kalian bisa mengalami kondisi perut yang mual karena adanya angin yang mengenai tubuh kalian. Karena harus kalian ketahui bahwa kita yang mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety itu tidak cocok dengan cuaca yang dingin. Kondisi cuaca yang dingin itu bisa mempengaruhi tubuh kita untuk mengalami asam lambung yang berlebih sehingga bisa menimbulkan sensasi mual dan kelingan. Jadi masuk angin ini harus kalian jaga. Kalau rumah kalian harus pakai jaket dan kurangi penggunaan kipas dalam rumah. Kemudian yang ketujuh yang bisa membuat kalian merasa kelingan itu adalah ketika asam lambung kalian itu naik. Dalam hal ini adalah GERD. Nah, ketika kalian mengalami kenaikan asam lambung dan sampai ke kerongkongan, tentu kalian merasa kerongkongan kalian itu tidak nyaman. Mulut kalian tidak nyaman. Bahkan perut kalian tidak nyaman bisa menyebabkan mual. Nah, ketika kalian merasakan mual dan dada yang terasa tidak nyaman, itu juga bisa membuat kalian mengalami kelingan karena adanya rasa tidak nyaman pada tubuh. Hal ini bisa dicegah dengan posisi badan yang ketika baring kalian jangan terlentang. Posisi kepala kalian itu harus lebih tinggi dari badan kalian sehingga bisa mengurangi terjadinya kenaikan asam lambung pada kerongkongan kalian. Kemudian yang kedelapan, hal yang bisa membuat kalian merasa kelingan itu adalah kurangnya glukosa. Nah, glukosa ini sangat berguna dalam proses pembakaran pada tubuh kita. Maksudnya glukosa ini berfungsi sebagai tenaga pada tubuh kita, makanya glukosa ini sangat penting bagi tubuh kita karena ketika kita kekurangan glukosa tentu tubuh kita akan mengalami keletihan dalam arti kita akan kekurangan tenaga apabila kekurangan glukosa. Kekurangan tenaga dalam tubuh kita itu tentu bisa menyebabkan kita itu akan merasa pusing, mual, dan kelingan. Nah, hal ini bisa dicegah dengan kalian harus menjaga pola makan, karena makan atau mengkonsumsi nasi itu sangat berguna bagi tubuh kita karena itu akan diproses menjadi bahan bakar pada tubuh kita sehingga
sehingga makanan itu menjadi tenaga untuk tubuh kita. Nah, dan alternatif terakhir yang bisa kalian lakukan yaitu apabila kalian kekurangan glukosa, yaitu dengan meminum air gula. Tetapi mengkonsumsi atau meminum air gula ini kalian lakukan sebaiknya apabila dalam kondisi darurat saja. Kemudian poin yang ke-9 yang bisa menyebabkan kalian mual kelayangan itu adalah kurang tidur. Nah, kondisi pada tubuh kita apabila kita mengalami kelayangan mungkin karena salah satunya adalah kekurangan tidur. Maka dari itu saya tekankan di mana perlunya pola tidur yang baik. Nah, kalian itu jangan begadang. Sebaiknya kalian itu tidur paling tidak jam 11 malam. Nah, karena dalam kondisi yang begadang itu tentunya akan mempengaruhi kondisi badan kita. Ketika bangun pagi, badan kita masih mau istirahat, tetapi sudah pagi-pagi itu kita sudah bangun dan kita kekurangan tidur, tentu akan membuat kita merasa tidak nyaman, kita akan merasa pusing dan kelayangan. Jadi saya tekankan lagi, kalian itu harus menjaga pola tidur, kalian harus mengurangi begadang. Oke? Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang bisa menyebabkan kalian merasa kelayangan itu adalah penggunaan Android atau penggunaan handphone yang berlebihan. Kenapa? Karena penggunaan handphone yang berlebihan itu bisa membuat pandangan kalian terasa pusing, karena dalam jangka waktu yang lama kalian itu mengalami fokus yang terlalu lama. Jadi pandangan mata kalian itu terlalu fokus ke handphone. Dalam penggunaan handphone dalam jangka waktu yang lama juga itu bisa membuat kalian merasa kelayangan dan pusing. Apalagi posisi kepala kita yang selalu menunduk seperti ini dengan menggunakan handphone tentu akan mempengaruhi peredaran darah dan mempengaruhi fokus kalian, apalagi dan juga mempengaruhi otot pada leher kalian. Nah, itu bisa membuat kalian merasa kelayangan. Jadi saran saya, kalian harus mengurangi penggunaan Android dulu atau handphone ketika kalian mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, itulah tadi beberapa hal yang bisa menyebabkan kalian merasa pusing, mual, dan kelayangan, dan beberapa solusi yang harus kalian lakukan ketika mengalami kelayangan dari beberapa penyebab tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Apabila video saya ini ada manfaatnya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.